Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala SPM nomor 2 beserta rekan-rekanku yang saya sayangi. Terima kasih sudah berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi pembelajaran mendalam untuk guru di SDN nomor 2. Alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Di sini saya akan memaparkan hasil dari diklat pembelajaran mendalam selama 6 hari di SDN nomor 1 atau di Kombil Wonomerto bersama rekan saya Pak Kodir. Di sini kita sama-sama belajar. Saya berdiri di sini bukan karena saya bisa, tapi kebetulan saya yang ditunjuk untuk mengikuti diklat. Yang saya bahas di sini adalah kerangka kerja pembelajaran mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang memuliakan, menciptakan suasana belajar, berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Tujuannya membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui proses yang aktif dan reflektif. Nah, tujuan pembelajaran mendalam itu ada 5. Yang pertama, membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi, meningkatkan kesadaran kewargaan dan kesehatan, mampu berkomunikasi efektif. Kerangka kerja pembelajaran mendalam yang pertama adalah dimensi profil lulusan, di mana ada 8 profil lulusan. Namun dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam di kelas, 8 profil lulusan pada perencanaan pembelajaran itu boleh tidak masuk semua, minimal 3 atau 4 profil lulusan. Kemudian pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam itu ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kerangka pembelajarannya yang pertama melalui desain pembelajaran itu ada praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Sementara prinsip pembelajarannya juga ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, ini 8 dimensi profil lulusan. Dalam perencanaan pembelajaran yang kita buat nanti di kelas, tidak harus memasukkan semua 8 profil lulusan. Bisa kita masukkan 3 dulu, 4 atau 5. Tergantung mana yang cocok nanti dengan perencanaan yang kita buat. Nah, prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3. Yang pertama berkesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga menggembirakan. Berkesadaran maksudnya siswa itu lebih aktif. Jadi misalnya pada saat pembelajaran kita tanya jawab tentang materi sebelumnya, siswa itu ada keinginan untuk menjawab, untuk lebih tahu seperti itu. Kemudian bermakna ini pada proses pembelajaran, jadi siswa belajar itu dihubungkan dengan kontekstual atau kehidupan sehari-hari siswa, sehingga pembelajaran itu bisa bermakna, bisa mereka ingat apa yang sudah mereka pelajari. Kemudian menggembirakan. Nah, menggembirakan di sini siswa harus belajar dalam keadaan yang gembira. Misalnya bisa kita kasih ice breaking ketika sudah masuk di inti, jadi biar anak-anak tidak jenuh dalam belajarnya, seperti itu. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut. Ada dulu. Yang pertama, dari penjelasan ini kan terjadi 2 definisi, yaitu dimensi profil lulusan dan dimensi pembelajaran. Mengenai dimensi profil lulusan, kita boleh ambil case berdasarkan tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Tidak harus semua 8. Nah, untuk prinsip pembelajaran apa juga sama seperti itu. Apakah boleh hanya berkesadaran tapi tidak bermakna dan tidak menggembirakan, atau apakah
boleh bermakna tapi tidak berkesadaran, tidak mengembirakan, atau kan hanya mengembirakan saja tapi tidak berkesadaran dan tidak bermakna. Maka Baik, tidak saja begitu. terima kasih pertanyaannya untuk Pak Pratama. Saya akan mencoba menjelaskan. Untuk profil lulusan kan ada 8. Kita boleh tidak menyertakan semua, misalnya hanya ambil 3 atau 4. Tapi untuk prinsip pembelajaran di dalam kelas, dalam perencanaan yang kita buat harus masuk 3-3-nya. Kenapa? Karena harus ada di situ harus ada berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kalau hanya berkesadaran atau bermakna, anak-anak tidak bahagia. Maksudnya dalam pembelajaran itu kalau tidak menggembirakan, anak-anak jenuh nanti, jadi tidak fokus. Jadi kalau untuk prinsip pembelajaran itu harus masuk semua, di berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah, untuk bermakna ini nanti masuk di aplikasi. Jadi maksudnya mengaplikasi itu kita hubungkan pembelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari anak. Jadi di situ muncul nanti prinsip pembelajaran yaitu bermakna. Jadi pembelajaran itu bermakna untuk kehidupan siswa, untuk kehidupan anak-anak seperti itu. Menggembirakan ini juga satu kesatuan. Jadi berkesadaran, bermakna dan ini untuk perencanaan pembelajaran harus masuk semua. Seperti itu. Itu kemarin yang saya dapat dari hasil. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar di sini ada 3: memahami, mengaplikasi, dan refleksi. Memahami di sini konsepnya pengetahuan, konsep. Jadi anak-anak sebelum ke tahap mengaplikasi harus paham dulu. Misalnya kita materi wujud benda. Jadi anak-anak harus tahu dulu apa itu perubahan wujud benda. Kemudian ada berapa perubahan wujud benda. Seperti itu. Anak-anak harus paham dulu. Nah, setelah proses memahami itu ada nanti proses mengaplikasi. Kalau anak-anak sudah paham konsepnya, di aplikasi ini bisa kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari anak. Misalnya, kita melakukan percobaan sederhana bisa di kelas, atau anak-anak diajak ke kantin, atau percobaan yang di depan kelas itu bisa. Misalnya, percobaan bagaimana proses mencair, bagaimana proses mengembur. Itu bisa dilakukan dengan melakukan percobaan sederhana. Jadi siswa tahu, oh ternyata mencair seperti ini, oh ternyata mengembur seperti ini. Jadi siswa tahu dan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak itu bisa mengaplikasikan. Kemudian untuk refleksi, merefleksi di sini. Jadi anak-anak itu bersama guru bisa merefleksi apa yang sudah mereka pelajari, bagaimana kesannya, seperti itu. Karena pembelajaran mendalam itu ada 4. Yang pertama adalah praktik pedagogis. Praktik pedagogis di sini misalnya model pembelajaran apa yang ingin dilakukan oleh guru. Bisa misalnya inquiry, PBL, ya eksperimen dan sebagainya. Nah, kemudian kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran di sini misalnya ada orang tua, ada rekan guru, narasumber atau terkait, maksudnya kemitraan yang terkait yang akan kita bahas di situ. Misalnya di kelas 4 mungkin perihal uang. Kan kita di aplikasinya bisa simulasi pasar. Dari situ mungkin kita mau mengundang pedagang atau jadi dari situ mereka bisa langsung mensimulasikan, mengaplikasikan uang itu kalau dibelanjakan, misalnya uang 5.000 dibelanjakan, misalnya beli ini kembaliannya nanti berapa, seperti itu. Itu kemitraan. Kemudian lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran itu bisa di kelas, bisa virtual, misalnya melalui Google Meet, dan pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital di sini misalnya kita menggunakan proyektor, laptop, HP, bisa pakai Quizzes, PowerPoint dan sebagainya. Nah, kemudian apa peran guru dalam pembelajaran mendalam? Peran guru adalah menyusun pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif, menjadi fasilitator dalam proses berpikir kritis dan reflektif, menumbuhkan lingkungan belajar yang inspiratif dan aman. Jadi pusat belajar
Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, masalah kemitraan. Oke. Itu menurut saya kemitraan itu kan hubungan kita dengan pihak lain. Ya. Misalnya kalau kita mempunyai kemampuan mengolah seperti B5 yang sudah berjalan, Ya. seperti tahun yang kemarin, SD kita kan apa di situ yang B5-nya adalah singkong. Singkong. Nah, singkong itu kita olah, kita bukan dipamerkan untuk dijual, dan kita mengundang kemitraan, dan misalnya juga dengan paguyuban. Misalnya kita ada murid yang tidak masuk, kita itu kan langsung berhubungan dengan wali murid. Nah, kita harus bisa membentuk paguyuban, itu kan sudah termasuk kemitraan. Ya, dan tadi masalah anak-anak belajar, kita menerapkan pedagang, kita mengundang pedagang, itu kayaknya kok kurang gimana gitu ya. Apa kita itu membawa anak langsung ke pasar, kita anak itu beli uang, kita suruh menggunakan uang sekian dapat berapa ke pasar, seperti itu. Boleh, jadi semua boleh. Kita mengundang, misalnya ada wali murid yang bekerja sebagai pedagang, jadi bisa kita undang ke sekolah untuk kasih tahu harganya ini beda harganya, atau kita bisa mengajak siswa ke pasar untuk langsung proses transaksi atau proses jual beli, seperti itu juga bisa. Nanti setelah seperti itu, anak-anak kan kembali ke sekolah, dari situ ditanya pengalaman apa yang sudah dialami hari ini. Jadi semua juga bisa. Harus ada tindak lanjutnya ya. Ya, setelah mengaplikasikan refleksi, jadi ada tindak lanjut. Seperti itu. Menambahkan saja Iya. podcast yang sebelumnya. Dalam rangka pelajaran ada kemitraan pembelajaran. Kemitraan di sini bisa intern kelas, bisa ekstern kelas, bisa dengan wali murid atau pihak yang lain. Nah, kalau biasanya di intern kelas itu kemitraan antar siswa itu bisa dibina dengan kemitraan pembelajaran. Contohnya kemitraan antara siswa di dalam kelas atau diwujudkan dalam meminta bantuan rekan guru yang lain atau rekan guru sejawat yang membantu dalam pembelajaran. Jadi kemitraan itu nggak harus di dalam sekolah, bisa di luar sekolah, bisa di dalam sekolah atau intern kelas. Bisa dilihat dulu. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Next. Ya, boleh. Saya keluar dari ini. Selama ini pembelajaran itu kan selalu guru yang aktif. Ya. Bagaimana cara agar siswa itu aktif memunculkan ide-ide sendiri dari pembelajaran yang berlangsung? Karena selama ini guru terus yang selalu memancing-mancing agar keluar ide-ide anak-anak. Bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Bu Ida. Saya akan mencoba menjawab. Mungkin kaitan ini adalah berkaitan dengan yang tadi, yaitu growth mindset. Jadi kita harus menanamkan dulu pola pikir pada anak. Penanaman pendidikan karakternya dulu harus kuat. Jadi kalau pola pikir anak itu sudah berkembang, sudah kuat, otomatis tanpa disuruh pun anak-anak akan mau belajar. Tapi kalau anak-anak masih tetap di fixed mindset, jadi pola pikir tetap, misalnya dia tidak bisa dimatematika, sudahlah, saya nggak bisa, mau belajar seperti apa nggak bisa. Kalau masih di pikiran itu, anak-anak tidak akan mau berusaha. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengubah pola pikir anak. Sebelum mengubah pola pikir anak, ubah dulu pola pikir kita sebagai guru. Jadi setelah pola pikir gurunya berubah, kita tanamkan pada anak, ayo semangat, berusaha dan berusaha. Mungkin setelah pola pikir anak dirubah, kita memperbaiki di perencanaan pembelajaran. Kalau perencanaan pembelajarannya sudah dirubah, kita perbaiki lagi di pelaksanaannya. Mungkin dengan menyibukkan anak-anak, misalnya kita sediakan media yang menarik. Jadi anak-anak itu sudah dibentuk kelompok. Jadi anak-anak sibuk dengan aktivitas mereka. Bagaimana? Kita mungkin bisa mengkolaborasikan bagi anak yang aktif, kurang aktif, dan setengah. Jadi kita kumpulkan jadi satu, biar bekerja sama.
sama. Jadi mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.